Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Mohemin, biasa dipanggil Rizal. Di sini saya ingin memenuhi tugas hukum maritim, yang dimana tugasnya adalah membuat video untuk menjelaskan pengertian hukum maritim dan hukum laut internasional dan apakah hubungan keduanya. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu hukum maritim. Jadi, hukum maritim itu adalah cabang hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut dan kegiatan yang dilakukan di laut. Ini mencakup berbagai aspek, dimulai dari pembangunan dan operasi kapal hingga eksploitasi sumber daya laut dan perlindungan lingkungan maritim. Secara sederhananya, hukum maritim itu mengatur tentang kapal dan pelayaran, yang dimana aturan tentang pembangunan, kepemilikan, kemudian operasi dan keselamatan kapal, serta hukum tentang pelayaran termasuk peraturan tentang lalu lintas laut, hak dan kewajiban nahkodah dan awak kapal, dan hukum tentang kecelakaan laut. Kemudian mengenai perikanan, yang dimana mengatur tentang penangkapan ikan, budidaya ikan, dan perdagangan ikan. Kemudian hukum maritim juga mengatur mengenai adanya pencemaran laut, yang dimana aturan tentang pencemaran laut termasuk peraturan tentang pembuangan limbah ke laut, dan hukum tentang penanganan tumpahan minyak. Kemudian hukum maritim juga mengatur tentang adanya hukum laut internasional, yang dimana aturan tentang batas wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, dan kewajiban negara pantai, dan hukum tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Nah, apa sih tujuan dari hukum maritim? Jadi, tujuan dari hukum maritim ini juga adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan laut, serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam kegiatan di laut. Nah, sedangkan untuk hukum laut internasional itu sendiri, yang dimana adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara negara terkait dengan laut, yang dimana hukum ini mengatur berbagai aspek, mulai dari kewajiban negara, kemudian pantai, eksplorasi, dan eksploitasi sumber daya laut, hingga sengketa wilayah maritim. Nah, hukum laut internasional juga memiliki tujuan tentunya, yang dimana tujuan utama dari hukum laut internasional ini adalah satu, itu menentukan batas wilayah laut, yang dimana menentukan batas wilayah laut yang menjadi tanggung jawab masing-masing negara, seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau yang dikenal dengan ZEE, dan landas kontinen. Kemudian yang kedua yaitu menetapkan hak dan kewajiban negara pantai, menentukan hak dan kewajiban negara pantai dalam memanfaatkan dan mengelola wilayah lautnya, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Kemudian adanya hak navigasi dan hak untuk melindungi lingkungan laut. Kemudian yang ketiga yaitu mencegah konflik antar negara, menyelesaikan sengketa wilayah maritim antar negara, dan mencegah konflik yang dapat timbul akibat perbedaan klaim wilayah laut. Kemudian yang keempat yaitu melindungi lingkungan laut, yang dimana mengatur tentang perlindungan lingkungan laut dari pencemaran dan kerusakan, serta menjaga kelestarian ekosistem laut dan sumber daya laut. Nah, kemudian teman-teman, dalam hukum laut internasional juga memiliki sumber utamanya, yang dimana sumber utama hukum laut internasional itu, yang pertama adalah Konvensi PBB tentang hukum laut atau yang dikenal dengan UNCLOS. UNCLOS ini merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang hukum laut, yang dimana UNCLOS mengatur berbagai aspek hukum laut, mulai dari batas wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, hingga penyelesaian sengketa. Kemudian sumber hukum laut internasional itu yang selanjutnya itu ada traktat dan konvensi internasional lainnya. Terdapat sejumlah traktat dan konvensi internasional lainnya yang mengatur aspek-aspek tertentu dari hukum laut, seperti konvensi tentang pencemaran laut, konvensi tentang perikanan, dan konvensi tentang navigasi. Kemudian jurisprudensi juga menjadi bagian dari sumber utama hukum laut internasional, yakni mengenai putusan pengadilan internasional yang berkaitan dengan hukum laut dapat menjadi sumber hukum yang penting. Kemudian ada juga doktrin. Nah, doktrin ini merupakan pendapat para ahli hukum internasional
juga dapat menjadi sumber hukum yang penting. Nah, contoh penerapan hukum laut internasional yakni adalah sengketa Laut Cina Selatan. Hukum laut internasional digunakan untuk menyelesaikan sengketa wilayah laut di Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara di Asia. Kemudian ada pencemaran laut, yang dimana hukum laut internasional mengatur tentang pencemaran laut seperti pembuangan limbah, minyak, dan limbah plastik ke laut. Kemudian eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Hukum laut internasional itu mengatur tentang hak dan kewajiban negara pantai dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya lautnya, seperti minyak dan gas, bumi, serta mineral laut. Nah, hukum laut internasional ini merupakan bidang hukum yang penting dan kompleks yang berperan penting dalam mengatur hubungan antara negara di wilayah laut dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Nah, teman-teman, jadi apakah hukum maritim dan hukum laut internasional ini ada hubungannya atau ada kaitannya? Tentu ada, yang dimana hukum maritim dan hukum laut internasional itu saling terkait erat, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Yang dimana hukum maritim itu berfokus untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan laut dan kegiatan yang dilakukan di laut, termasuk kapal, pelayaran, perikanan, pencemaran laut, dan sumber daya laut. Nah, ruang lingkup dari hukum maritim ini itu berfokus pada aspek praktis dan operasional kegiatan di laut, seperti aturan keselamatan kapal, pelayaran, kemudian dan perikanan. Nah, sumber dari hukum maritim ini itu berasal dari hukum nasional masing-masing negara, meskipun banyak aturan yang terinspirasi dari hukum internasional. Nah, kemudian untuk hukum internasional itu sendiri itu berfokus mengatur hubungan hukum antara negara terkait dengan laut, termasuk batas wilayah laut, hak dan kewajiban negara pantai, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, dan sengketa wilayah maritim. Nah, ruang lingkup dari hukum laut internasional ini itu lebih berfokus pada pengaturan hukum internasional dan hubungan antar negara di wilayah laut. Nah, sumber dari hukum laut internasional ini itu berasal dari konvensi internasional seperti konvensi PBB tentang hukum laut yang kita kenal dengan UNCLOS yang menjadi acuan utama. Nah, hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional yakni adalah hukum laut internasional menjadi dasar hukum maritim, yang dimana aturan hukum laut internasional seperti UNCLOS memberikan kerangka hukum bagi negara-negara dalam mengatur wilayah laut dan sumber daya lautnya. Kemudian aturan ini diimplementasikan dalam hukum maritim nasional masing-masing negara. Hukum maritim nasional mengimplementasikan hukum laut internasional, yang dimana hukum maritim nasional di berbagai negara seringkali mengadopsi dan mengembangkan aturan hukum laut internasional untuk mengatur kegiatan di laut dalam wilayah yuridiksinya. Kemudian, hukum maritim nasional dapat berkembang lebih spesifik, yang dimana hukum maritim nasional dapat mengatur lebih detail tentang aspek-aspek praktis dan operasional kegiatan di laut, seperti aturan keselamatan kapal, pelayaran, dan perikanan yang lebih spesifik dibandingkan dengan hukum laut internasional. Contohnya seperti UNCLOS yang mengatur tentang batas wilayah laut, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinen. Nah, yang dimana hukum maritim nasional itu menetapkan aturan tentang perizinan pelayaran, keselamatan kapal, dan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial dan ZEE yang sesuai dengan aturan UNCLOS. Yang dimana kesimpulannya adalah hukum maritim dan hukum laut internasional itu saling melengkapi dan bekerja sama untuk mengatur kegiatan di laut dan hubungan antar negara di wilayah laut. Hukum laut internasional memberikan kerangka hukum dasar, sementara hukum maritim nasional mengimplementasikan dan mengembangkan aturan tersebut untuk mengatur kegiatan di laut secara praktis dan operasional. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.